Shalom. Selamat siang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di rumah Tuhan. Senang banget ya hari ini kita masih bisa datang ke hadirat Tuhan untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Biar semangat boleh dong kasih tos kanan kirinya dulu bilang Tuhan Yesus baik. Yes, keren. Luar biasa. Sebentar kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita. Mungkin seringkali hidup membawa kami pada titik di mana kami merasa lemah, kosong dan hampir menyerah. Ada hari-hari ketika kami tidak mengerti jalan-Mu. Ketika doa terasa berat, dan air mata lebih banyak daripada kata-kata. Namun di tengah keterbatasan kami Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berubah. Engkau tetap setia menopang kami, memberi nafas hari demi hari dan memanggil kami untuk terus berharap. Kami tahu Tuhan, kami ada hari ini bukan karena kekuatan kami, tapi karena anugerah-Mu yang gak pernah habis dalam hidup kami. Dan saat ini, dengan hati yang rindu dan penuh syukur, kami mau mengakui bahwa Engkau-lah alasan kami hidup Tuhan. Engkau-lah sumber kekuatan kami. Dan hanya kepadamu kami naikkan segala puji-pujian.
untuk setiap kesempatan yang Kau berikan hari ini Tuhan Yesus. Untuk kami bisa datang, memuji dan menyembah-Mu. Dan kami rindu saat ini Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Semua yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Sama-sama kita katakan kasih kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Siap untuk memuji Tuhan lebih lagi? Coba tepuk tangannya lebih keras dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yeay. Kita akan naikkan syukur kita kepada Tuhan Yesus hari ini. Boleh tepuk tangan di atas kepala ya. Yuk. Berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Siang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kami gak akan berhenti memuji nama Tuhan. Syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya sekali ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Siapa di sini yang diberkati oleh puji-pujian hari ini? Kasih kemuliaan kita buat Tuhan Yesus Kristus. Yuk kita masih mau menyanyi buat Tuhan ya. Lebih semangat lagi ya. Tepuk tangannya dong di atas kepala. Kami bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Sama-sama kata-kata. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan
kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia juru selamat, bersoraklah nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Katakan, anugerahnya bagiku. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia juru selamat, bersoraklah, bersoraklah nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Nyanyi. Saya persilakan jemaat untuk dapat duduk kembali. Kita mau masuk hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau terus terhubung dengan Tuhan dan selalu mengangkat hati Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus. Kasih-Mu melayakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Oh, ku terhubung denganmu, selalu melengkapi hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Naikkan lagu ini lebih sungguh lagi. Jesus. Katakan kasih-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak
tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melengkapi hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melengkapi hatiku. Ini kerinduan kami Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Naikkan pujian Tuhan Yesus. Selalu melengkapi hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melengkapi hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu. Saya undang jemaat untuk maju berdiri. Selalu melengkapi hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung dengan Ini kerinduan kami Tuhan, untuk kami selalu terhubung dengan selalu melengkapi hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melengkapi hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidup, yang berdaulat atasku. Sungguh besar pengorbananmu Bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bapa, kami bersyukur buat setiap kebaikan dan kasih-Mu yang nyata dalam hidup kami. Kalau kami boleh terhubung oleh karena Kristus, anak-Mu yang tunggal yang Kau karuniakan bagi kami. Dialah juru selamat pribadi kami yang telah lahir dan tinggal di dalam kehidupan kami. Terima kasih
buat semua anugerah kebaikan dan kemurahan-Mu. Bahkan kalau kami boleh berkumpul siang hari ini, menaikkan doa, pujian, dan penyembahan kami, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh menikmati makan jasmani sebelum kami beribadah di siang hari ini. Tiba waktunya kami menikmati makanan rohani. Oleh sebab itu kami rindu Tuhan, pribadi Roh-Mu yang membukakan pengertian, pribadi Roh-Mu yang mengurapi kami semua, pribadi Roh-Mu yang juga akan menolong dan menuntun kami, sehingga kami mengerti siapa kami di dalam Kristus, sehingga kami tahu ada rancangan Allah yang luar biasa. Setelah kami menerima keselamatan yang dari Tuhan, bahwa hidup kami ada destiny Tuhan, hidup kami ada tujuan ilahi, di mana kami akan membawa terang Tuhan, di mana kami akan memberi dampak kepada dunia ini. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua. Kami mau duduk diam menikmati hadirat-Mu dan mendengar suara-Mu. Di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Jemaat Tuhan yang dikasihi sama-sama katakan amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Jemaat Tuhan Gereja Jemaat Allah Indonesia yang dikasihi Tuhan, katakan amin. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya rindu dikenal oleh Bapak Ibu Saudara ya, supaya saya disayang begitu ya. Nah, sebelumnya terima kasih buat kesempatan dan kepercayaan dari Bapak Pendeta Yusuf Tarigan bersama dengan Ibu dan juga keluarga dan juga penatua dan juga diaken di tempat ini ya. Sebuah kebahagiaan dan sukacita saya boleh datang bersama dengan istri saya terkasih ya, Ibu Linda Kristianti. Perkenalkan, saya Pendeta Riki Budianto. Saya melayani di Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Grand Wisata Bekasi ya. Cukup dekat dari sini Bapak Ibu ya, masih terjangkau jaraknya. Jadi saya melihat hal yang luar biasa. Tuhan sedang mengerjakan perkara yang ajaib dan heran, katakan amin ya. Saya melihat hari-hari terakhir ini, di mana tahun penuaian yang sedang terjadi dan akan terus terjadi. Kita semua umat Tuhan, gereja Tuhan mengaminkan itu, katakan amin ya. Sampai 2033 kita percaya penuntasan amanat agung Kristus itu akan tiba pada akhirnya. Itu yang dirindukan oleh banyak hamba Tuhan. Oleh sebab itu saya percaya siang hari ini ketika Roh Kudus berbicara kepada kita, maka kita akan menangkap bahwa Tuhan tidak pernah salah pilih kita. Yang sepakat katakan amin. Sebab Dia tidak mencari orang yang pintar, Dia tidak mencari orang yang spesial, karena kita semua spesial di mata Tuhan. Kita begitu berharga di mata Tuhan. Tetapi Dia mencari orang yang mau. Katakan orang yang mau ya. Sebab Yesaya berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia mengurapi aku untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Bandung kota yang besar, Cimahi apalagi, banyak jiwa-jiwa, betul? Yang perlu mendengar berita Injil. Yang sepakat dengan saya katakan amin ya. Siapa yang dipakai? Saya, katakan saya ya. Kalau Pak Yusuf sama Ibu dan keluarga nggak cukup ya. Semua kita akan dipakai, katakan amin ya. Nah Bapak Ibu Saudara, siang hari ini kita mau belajar sebuah kebenaran firman Tuhan yang kemarin saya terima dari Bapak Yusuf ya. Dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 14 ya. Tapi di slide saya nanti Bapak Ibu dan Saudara baca sampai ayat yang ke-27 ya. Nah kalau kita membaca jadi dari 1 Korintus 12, pertama kali perikop pertama itu dari ayat yang pertama berbicara tentang satu roh. Tetapi siang ini kita mau bicara satu tubuh ya. Dan Bapak Ibu Saudara pernah nggak membayangkan bahwa hari ini Bapak Ibu Saudara bisa menjadi orang percaya? Saya percaya dari kita tidak ada yang ngerti ya. Bahkan hidup saya Bapak Ibu Saudara, belasan tahun yang lalu saya tidak mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan melalui hidup saya. Ya. Saat saya menikah dengan istri saya terkasih, saya biasa-biasa saja. Saya menjadi jemaat Tuhan yang biasa-biasa saja.
Tapi satu hari ketika kami pindah di sebuah perumahan di Bekasi, saya ingat sekali tahun 2007. Waktu itu setelah Hari Raya Idul Fitri, saya pindah ke sana dan kemudian saya mendengar ada komunitas sel, ya. Kalau di gereja kami dikatakan KUL, Community of Love, ya. Ada banyak, ya, ada sel group dan semuanya sama, ya. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, setahun kemudian Tuhan mengizinkan ada gereja Tuhan berdiri, ya. Waktu itu Bekasi bukan daerah yang baik-baik saja, ya. Daerah yang cukup struggle bagi gereja Tuhan. Tapi saya tidak mengerti. Saya cuma taat, saya kerjakan semua yang Tuhan mau. Waktu itu ada senior saya, ada mentor saya, gembala sebelum saya, almarhum, ya, dia sahabat sekerja Allah yang bersama-sama dengan kami. Tiba-tiba tahun 2013 kami didorong untuk diklat kependetaan. Ya, saya tanya Tuhan, ini apa lagi Tuhan? Saya tidak ngerti cara Tuhan. Tapi waktu itu saya taat Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, saya orang yang selalu tidak pernah bertanya sama Tuhan. Saya jarang sekali berbicara dengan istri saya punya ambisi dan kerinduan apa tidak. Tapi saya belajar mengikuti apa yang Tuhan mau. Ya. Saya kagum dengan teman-teman di sini, terutama yang mempersiapkan ibadah ini. Bapak Ibu Saudara, saya pertama kali saya diajak melayani Tuhan. Ya, saat itu saya angkat bangku, saya pegang proyektor, saya setting alat-alat seperti ini. Saya lakukan dengan setia. Bapak Ibu Saudara, yang mau saya saksikan adalah apa? Ada banyak cara Tuhan mau memakai kehidupan kita untuk membawa kemuliaan Tuhan, katakan amin. Sampai tiba di 2020, waktu itu kami bersama dengan almarhum gembala kami yang kami kasih. Di tahun itu goncangan datang, ya, COVID-19, ya. Saya dan gembala saya dan juga istri dari bendahara gereja terpapar COVID, ya. Saya ingat Maret 2020, ya, itu gelombang pertama, ya. Bapak Ibu Saudara, hal yang paling tergoncang dalam hidup saya adalah waktu itu terjadi, yaitu gembala saya harus berpulang ke rumah Bapak. Bapak Ibu Saudara, saya sudah minta maaf dengan keluarga saya, dengan kakak-kakak saya. Karena di benak saya akan menyusul Bapak Ibu Saudara, ya. Karena waktu itu chaos sekali. Jadi gugus tugas COVID pun datang, kami diisolasi. Saya hampir dibawa ke Wisma Atlet, tapi puji Tuhan karena rumah kami diizinkan untuk bisa isolasi di rumah, ya. Dan singkat cerita, ketika itu mulai mereda, tentunya gereja yang digoncangkan ini, kami rindu bahwa Ibu Gembala akan melanjutkan, ya, sesuai tata gereja. 3 kali kami bertemu, 3 kali kami berdoa bersama dan juga didampingi oleh hamba Tuhan senior. Ibu Gembala berkata, saya dan anak-anak selesai. Bapak Ibu Saudara, waktu itu saya sama istri nangis bersama-sama. Kami bilang, Bu, kami akan 2 kali lebih excellent mendampingi Ibu, sama seperti kami mendampingi Bapak. Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi tekad kita waktu itu? Karena kami melihat tuayan itu, Bapak Ibu Saudara. Kami melihat ada jiwa-jiwa. Kami melihat ada pertumbuhan. Kami melihat ada orang-orang yang diizinkan Tuhan untuk bertumbuh di rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau berkata bahwa ini adalah waktunya. Ya. Saya tidak tahu apa yang menjadi rencana dan rancangan Allah, tetapi percayalah, ketika Bapak dan Ibu memulai sesuatu dengan sederhana hari ini, ketika Bapak dan Ibu berdoa untuk 1 orang saja, maka Allah akan memakai doa Bapak Ibu untuk melakukan kuasa dan mujizat Allah dinyatakan, katakan amin. Ya. Penuaian itu bukan hal yang terlalu sulit untuk kita terjemahkan.
Tetapi saya percaya Gereja Jemaat Allah Indonesia yang hari ini, di mana Bapak dan Ibu tertanam bersama dengan Bapak Gembala, Ibu Gembala, seluruh penatua dan diaken, akan bermultiplikasi di masa penuaian raya ini. Katakan amin. Ya, oke, saya akan masuk di slide. Nanti kita lanjut sampai jam 6 lagi ya, Pak Yusuf ya. Artinya keluar dari konteks ya. Nah, kesatuan dalam keragaman. Firman Allah katakan kita imamat rajani, bangsa yang kudus, milik kepunyaan Allah. Ya. Artinya apa? Kita dipanggil, ya, kita dipilih, dan Allah mau kita setia. Katakan amin. Sebab firman-Nya berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Bapak Ibu Saudara percayalah bahwa Allah tidak pernah salah pilih, tadi saya katakan. Ya. Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang begitu berharga, yang dikasihi oleh Allah. Dari mana buktinya? Yesus telah mati di kayu salib membayar dosa saya dan Bapak Ibu Saudara. Amin. Apakah itu selesai? Belum. Dia bekerja dengan kuasa rohnya dalam hidup kita. Amin. Saya dengar dari Bapak Gembala di tempat ini hal yang luar biasa. Ada mesbah setiap hari. Betul ya, mesbah doa. Ada malam praise and worship. Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang roh akan membawa kerajaan Allah hadir. Dan kerajaan Allah itu akan bekerja luar biasa. Apa yang terlepas di sorga akan terlepas di bumi. Katakan amin. Apa yang terikat di sorga akan terikat di bumi. Ya, nah, saya akan masuk di slide yang kedua. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mau baca 3 ayat dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 14. Ya. Rasul Paulus menuliskan demikian. Perikopnya banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan semua anggota tubuh itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Ya. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lihat di dalam tubuh, ya, saya percaya metafora yang ditulis Rasul Paulus, dia berusaha mengingatkan jemaat di Korintus tentang makna dari apa yang mau dia beritakan pada waktu itu. Ya. Kalau kita lihat apa yang ada pada kita ketika kita bercermin, maka kita akan melihat tubuh. Betul? Bapak Ibu Saudara, kita dicipta serupa dengan gambar Allah. Amin. Ya. Kita dicipta dengan arti imago Dei. Ya. Artinya ketika kita melihat tangan, ketika kita melihat seluruh organ tubuh kita, ya, panca indera kita diciptakan sempurna. Amin. Sekalipun mungkin saat ini ada beberapa kita yang mengalami kelemahan tubuh, tetapi kita tetap percaya bahwa sesungguhnya seluruh organ tubuh kita itu pada dasarnya adalah untuk berfungsi satu sama lain. Ya. Nah, ini nanti kita akan temukan kebenarannya. Tetapi mengapa Rasul Paulus katakan demikian pula Kristus? Ya. Kristus menjadi sebuah korban. Ya. Korban untuk dipersembahkan, menebus dosa manusia. Setiap kali kita 1 bulan sekali kita memecah roti dan kita minum anggur, itu dikatakan aku, ya, dikatakan biarlah tubuhku dipecah-pecahkan bagi kamu. Ya, satu tapi dipecahkan. Mengapa? Karena Kristus sedang berkata, biarlah mereka menjadi satu, sama seperti kita menjadi satu. Ketika dia berdoa kepada Bapa, Yesus rindu manusia yang berdosa, yang sebentar lagi akan dimerdekakan oleh kematian Yesus di kayu salib, menjadi satu. Sama seperti Bapa dan Yesus dan Allah Roh Kudus adalah satu. Bapak Ibu Saudara, karya penebusan Kristus membuat tadi kita nyanyi lagu terhubung. Kita disatukan kembali. Amin. Ketika manusia terhilang, ketika manusia jatuh di dalam dosa, roh manusia mengalami kematian. Tetapi puji Tuhan,
Ketika kita mengakui dengan mulut kita, di dalam hati kita percaya, dan kita sadar bahwa kita adalah manusia berdosa yang memerlukan kasih karunia Allah, saat itu juga Roh Allah diberikan di dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam hidupmu hari ini ada Roh Allah. Amin. Kita buka kebenarannya yuk. Di dalam Galatia 4, tidak ada di teks, ya. Di dalam Galatia 4 dituliskan, dan ayat yang ke-6, Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga ahli waris oleh Allah. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik. Firman Allah katakan kita adalah anak Allah. Ya, kita buka lagi, biar kita semakin teguh. Roma 8, ayatnya yang ke-14 dan sampai 17. Kita baca sama-sama. Roma 8 ayat 14 sampai 17. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru sama tadi, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita kembali kepada slide kita, mengapa Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita telah sama dipersatukan di dalam Kristus? Karena nanti kita akan menemukan, ya, bahwa pada waktu itu jemaat di Korintus merasa saling berbeda satu dengan yang lain. Ya, nanti Bapak Ibu Saudara baca di rumah, ya, sampai ayatnya yang terakhir, ya. Nah, ayat 13 dikatakan apa? Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil dan dipilih. Tadi kita sepakat, betul? Di sini kita berbagai macam latar belakang, betul ya? Dari beraneka ragam suku, kaum, dan bahasa. Kita berbahagia, kita ada di negara yang luar biasa, Indonesia tercinta. Kita punya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetapi satu. Ya. Bapak Ibu Saudara, sama. Mengapa Rasul Paulus mengingatkan gini? Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita telah ditebus, bahwa kita telah dibayar oleh Kristus. Dan karena Kristus hari ini kita menjadi anak Allah. Wow. Kalau kita melihat tadi dikatakan di dalam pelayanan gereja, rumah Tuhan, apapun semua Tuhan kasih kepercayaan dan karunia. Artinya semua akan dipakai oleh Tuhan. Katakan amin. Tetapi yang luar biasanya nanti kita akan menemukan bahwa kita dipakai untuk diutus membawa jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Katakan amin. Ya. Ayat yang ke-14. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Ya. Nah, nanti kita akan menemukan benang merahnya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, berikut adalah gambar tubuh. Tadi di ayatnya yang ke-12, Rasul Paulus ingatkan seperti tubuh. Tubuh punya apa? Mata, hidung, telinga, mulut, tangan, dan kaki. Ini saya ilustrasikan, ya. Artinya
Siapa yang memerintahkan tangan adalah kepala, betul ya? Semua pusat topos kendali manusia ada di dalam kepala manusia, ya. Kita akan belajar siapa kepala di atas tubuh Kristus, ya. Nah, mata ketika dia melihat dan ketika hati menginginkan, ya, perut lapar, mata melihat, tangan akan mengambil dan memasukkan makanan kepada mulut, betul? Ya. Bicara fungsi, bicara peran, ya. Artinya ketika ada instruksi daripada otak, maka tangan akan berfungsi seperti apa yang diingini oleh hati kita. Betul ya? Tadi saya mengucap syukur dijamu oleh gereja di tempat ini dan makanannya enak, luar biasa. Ya. Artinya apa? Semua yang kita nikmati di dalam hidup ini secara tubuh menggerakkan semua organ tubuh kita. Betul? Di dalam kehidupan kita secara jasmani, ya. Kita berjalan, kita melakukan banyak aktivitas, artinya memerlukan sebuah sinergi, betul ya? Sinergi satu dengan yang lain. Tangan nggak akan bilang, mata kamu ambil sendiri aja, nggak bisa. Ya, atau tangan berkata kepada mata, atau mata berkata sebaliknya kepada tangan, nggak bisa. Mulut berkata, ya udah tangan aja yang makan, nggak bisa. Mulut harus menerima sesuatu dari tangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan mengerti bahwa kita adalah tubuhnya Kristus. Ya. Ini sesuatu yang menjadi kerinduan doa Kristus pada saat dia berdoa kepada Bapa. Ya, di dalam surat Yohanes, dia berkata, jadikan kami satu, ya, sama seperti engkau dan aku adalah satu. Ya. Mengapa? Karena 1 Korintus 12 ayat 27 ini sudah katakan, setiap orang yang telah menerima Kristus, setiap orang yang telah lahir baru, setiap orang yang telah lahir baru menerima Roh Allah itu adalah bagian dari tubuh Kristus. Ya, ayat yang ke-27 Rasul Paulus katakan, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ya. Kalau kita melihat badan kita tadi ilustrasi, maka kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Ya. Jadi kalau kita menjadi bagian dari tubuh Kristus, artinya Tuhan akan memakai setiap kita di dalam keunikan kita, di dalam kapasitas ilahi kita untuk memuliakan Tuhan. Katakan amin. Ya. Selanjutnya di dalam Roma 12 ayat 4-5 dijelaskan lebih detail lagi. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Diingatkan lagi, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Mengapa dikatakan demikian? Karena ketika kita dipersatukan, ya, ketika kita dipanggil, dipilih, ditetapkan dari berbagai macam suku, kaum, bahasa, latar belakang. Ketika kita di sini tadi dikatakan kita dibaptis satu roh. Betul. Kita dibaptis. Kita lahir baru. Kita menjadi anak Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara hari ini menjadi anak Allah. Bapak Ibu Saudara menjadi anggota tubuh Kristus. Ya. Bapak Ibu Saudara akan melakukan apa yang Allah kehendaki buat rumahnya di tempat ini. Sebab kita adalah dikatakan umat milik kepunyaannya yang diutus. Matius 28 katakan pergi dan jadikanlah semua bangsa murid. Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang dipakai Allah, katakan amin, untuk pergi. Ya. Bapak Ibu Saudara, kemarin kita baru saja merayakan Natal sekolah minggu. Natal umumnya tanggal 20. Tapi pembicaranya berkata bahwa kita menjadi terang. Ya. Kita adalah terang karena Kristus
ya, terang dunia itu ada di dalam hidup kita. Amin. Artinya momen ini momen spesial ketika kita semua, ketika kita kumpul bersama sanak saudara family, kesempatan kita untuk mendoakan keluarga kita. Katakan amin. Untuk kita bersaksi bahwa Kristus yang hidup di dalam hidup kita, Kristus yang luar biasa, yang memberikan kehidupan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau Kristus telah memilih saya dan saudara untuk menjadi bagian daripada tubuhnya, artinya gereja di mana Bapak Ibu Saudara hari ini ada, yaitu gereja Jemaat Allah Indonesia, ya, bukan sekedar sebuah gereja secara organisasi, tetapi kita berkata bahwa ini adalah gereja yang dikatakan organisme. Katakan amin. Di mana kita saling tergantung. Tadi dikatakan apa? Bahwa masing-masing anggota itu, ya, yang seorang terhadap yang lain terikat, ya, saling tergantung. Sekalipun kita masing-masing beda fungsi, beda peran, tetapi anggota yang seorang terhadap yang lain itu terikat satu sama lain. Ya, saya percaya di sini WL tadi menaikkan pujian penyembahan tidak mungkin menjadi sebuah harmonisasi yang indah, betul? Tanpa ada pemain keyboard, tanpa ada pemain bass, pemain gitar, drummer, dan juga tentunya tanpa adanya soundman. Ya. Jadi semua, apapun itu kita dipakai untuk berkolaborasi, menghasilkan sebuah sinergi. Tubuh Kristus adalah perwakilan Kristus secara jasmani di dunia ini untuk melanjutkan misi Allah yang telah digenapi melalui Kristus, yaitu di mana Dia memberikan karunia kepada kita semua. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya di sini diaken maupun penatua di tempat ini ada yang memiliki karunia untuk mengajar, betul? Ada memiliki karunia untuk mewartakan Injil, betul? Ada yang memiliki karunia untuk mendoakan orang sakit, ya. Ada yang memiliki karunia secara profetis. Semua kita, ya. Bapak Ibu Saudara rindu? Kalau rindu minta, ya, sama Tuhan. Tuhan, terima kasih, aku sudah menjadi anggota tubuh Kristus. Saat ini aku rindu, berikan aku karunia yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu Saudara, karunia bisa gak lebih dari satu? Bisa. Tapi ingat, semua karunia itu berasal dari Tuhan. Karunia itu adalah anugerah, bukan kita yang menentukan, ya. Tetapi saya percaya semua kita masuk di tahun 2026 akan dipakai Tuhan lebih lagi. Katakan amin. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam anggota tubuh Kristus berdiam pribadi Roh Kudus yang akan memberikan karunia-karunia rohani untuk melayani. Oleh sebab itu tadi Rasul Paulus katakan kita semua telah diberikan karunia rohani itu. Ya. Mengapa kita harus bersaing? Mengapa kita harus menonjolkan diri masing-masing? Tidak perlu, ya. Karena waktu itu di dalam jemaat Korintus, Rasul Paulus melihat ada banyak orang setelah mereka menerima sebuah karunia dari Tuhan, mereka memegahkan diri, ya. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan lagi, ingat-ingat, ini kamu karena Kristus loh. Kita itu satu di dalam Kristus. Semua karena anugerah Kristus Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan, ya. Kalau kita dipilih, kita dipanggil, kita ditetapkan, semua karena anugerahnya, bukan karena kehebatan kita, ya. Nah, kalau tadi kita bicara jemaat Tuhan adalah tubuh Kristus, sekarang kita mau berbicara Kristus yang adalah kepala, ya. Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman di dalam Efesus pasal 1 ayat 22 sampai 23. Segala sesuatu telah diletakkannya. Siapanya di sini adalah Bapa. Dia meletakkan segala sesuatu
kepada Kristus. Dia memberikan kemuliaan, kuasa. Dia memberikan hormat. Dia memberikan segala hal yang menjadi kepala atas gereja, yaitu Kristus. Dan dikatakan dia, Bapa telah memberikannya kepadanya jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, arti Kristus adalah kepala. Yesuslah yang memimpin gerejanya. Katakan amin. Dia yang mengarahkan dan membimbing seluruh anggota tubuh, yaitu gerejanya. Seumpama otak yang tadi kita baru mendengar, yang hari ini juga menggerakkan kehidupan jasmani kita, mengendalikan anggota tubuh kita. Sama, ketika Allah menetapkan Kristus, maka dia memberikan kuasa kepada Kristus. Dia memberikan kemuliaannya. Dia memahkotainya. Bahwa jemaatnya yang ada bersama dengan dia, di mana Kristus membangun jemaatnya, dan kita adalah jemaatnya hari ini, dikatakan maka kita pun akan mengalami kepenuhan dia. Katakan amin. Kepenuhan Kristus yang ada di dalam anggota tubuh Kristus akan bermanifestasi di dalam kehidupan rohani. Katakan amin. Ketika para murid diutus pergi berdua-berdua, pada waktu peristiwa Pentakosta pertama, ya, peristiwa ketika para murid menanti-nantikan, ya. Kisah 1 katakan, jikalau Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku. Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Kisah 2, Roh Kudus dicurahkan. Dan kita melihat, sejak hari itu, murid-murid Kristus pergi memberitakan Injil. Dan kita adalah hasil daripada penuaian jiwa yang dimulai oleh para murid Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud daripada kebenaran ini? Karena Kristus adalah kepala atas gerejanya, maka kuasa yang diberikan Kristus oleh Allah turun kepada gerejanya. Katakan amin. Ya. Maka kuasa, tanda-tanda ajaib ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan menumpangkan kepada orang sakit dan orang sakit menjadi sembuh. Mereka akan mengusir setan. Mereka akan membebaskan yang terikat, terbelenggu. Dan banyak tanda-tanda heran yang akan dinyatakan oleh gerejanya. Kalau saya bicara gereja, berbicara anggota tubuh Kristus, yaitu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Katakan amin. Jadi kita bukan hanya menuai, amin, tapi kita akan melakukan hal yang jauh lebih besar. Kata firman Tuhan, jauh lebih besar dari apa yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang penting di dalam hidup kita, kita jangan pernah galau. Ya, saya menemukan ada beberapa jemaat yang seringkali datang kepada kami, ya. Tidak banyak, tetapi di situasi yang tidak mudah ini, seringkali apa yang telah kita terima dari Tuhan, ya. Apalagi Tuhan mengingatkan kita, biarlah ini menjadi peringatan akan aku, ya. Semua yang kita terima dari Tuhan ini akan menjadi peringatan bahwa Yesus yang telah membayar segala sesuatu atas segala dosa manusia, yang telah melunasi segala hutang dosa saya. Dia juga Tuhan yang sama, dia pribadi yang sama yang akan menyertai saya sampai kepada kesudahannya. Katakan amin. Sebab kasih karunia Allah kepada orang percaya yang kita terima adalah maksud daripada Bapa, di mana Kristus sendiri yang menghendaki setiap kita terhubung seperti yang tadi kita nyanyikan. Bapak Ibu Saudara, saya merenungkan ketika saya pertama kali mendengar nama Yesus.
Ketika saya berlari ke arah mimbar dan mengakui keberdosaan saya, ketika saya ditumpangkan tangan, ketika saya mengalami lahir baru, saya percaya itu bukan kekuatan yang datang dari diri saya, tetapi karena Roh Allah yang menggerakkan saya untuk melangkah. Bahkan dikatakan iman itu adalah sebuah anugerah Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi, saudara, kasih karunia adalah sesuatu yang begitu mahal dan tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga di dalam kehidupan manusia. Ya. Keselamatan yang diberikan kepada kita adalah sesuatu yang sangat terutama dalam hidup kita. Kalau itu menjadi sesuatu yang bernilai dan mahal harganya, yang tidak tergantikan dengan apapun juga, maka apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kondisi, ujian, pencobaan, tantangan sekalipun, tidak akan dapat menggoyahkan iman kita. Amin. Ya. Oleh sebab itu kalau kita menjadi anggota tubuh Kristus hari ini, kita dikaruniakan sama seperti karunia Allah yang diberikan kepada Kristus. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya untuk membawa kemuliaan bagi Kristus. Ya. Ya. Setiap anggota tubuh Kristus bukan hanya menerima kasih karunia. Tadi dikatakan kita dibaptis di dalam satu roh. Ya. Kita dikaruniakan Roh Kudus. Setelah Yesus dipermuliakan, dia naik ke sorga, maka Roh Kudus berdiam, bekerja di antara anggota tubuh Kristus, di dalam kehidupan anggota tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara, hari ini dikatakan bukan lagi kita yang hidup, tetapi Kristus anak Allah dalam pribadi Roh Kudus. Ya. Artinya apa? Roh Allah yang dikehendaki oleh Kristus, dikaruniakan oleh Allah melalui Kristus, berdiam. Sehingga anggota tubuh Kristus pun dapat bersinergi, menyatakan kerajaan Allah dimanapun dia berada. Katakan amin. Satu hari Bapak Ibu Saudara mungkin diutus untuk membuka pelayanan, untuk membuka pos PI, ya, untuk mewartakan Injil, mendoakan orang sakit. Artinya Bapak Ibu Saudara merepresentatifkan kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara berjalan bersama dengan Kristus sebagai tubuh Kristus, di mana Kristus menjadi kepala. Amin. Kebenaran ini harus ada di dalam kehidupan kita. Salah satu yang diucapkan, dituliskan di dalam Korintus itu adalah sesuatu yang mengingatkan kita bahwa ketika Roh Kudus mengurapi kita, Roh Kudus memberikan karunia-karunia ilahi, kita terus ada di dalam kerendahan hati, di dalam keunitian bersama dengan tubuh Kristus yang lain. Kita akan melihat hari itu tiba ketika Injil diberitakan sampai kepada kesudahannya. Alkitab menuliskan pada saat itu, setelah Injil diberitakan sampai kepada kesudahannya, akan tiba waktunya. Ya. Saya tidak mengandai-andaikan kapan Tuhan datang, tetapi firman Tuhan katakan demikian. Jadi dikatakan firman Allah ketika hari masih siang, baiklah kita bekerja. Amin. Ketika datang malam, waktunya sudah lewat, Bapak Ibu Saudara. Ya, oke. Nah, artinya apa? Setelah pribadi Roh Kudus itu berdiam di dalam kehidupan kita sebagai anggota tubuh Kristus, maka karunia rohani itu dinyatakan di dalam setiap kehidupan orang percaya. Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Dan ialah siapa? Ya, Yesus Kristus. Dia memberikan karunia, baik rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala,
maupun pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara, Dia sedang memanggil Bapak Ibu Saudara semua di tempat ini. Amin. Dari hal yang kecil, Dia akan mempercayakan perkara yang besar dalam hidup kita. Katakan amin. Kalau kita melihat dan kita menyadari bahwa hari ini Tuhan menetapkan saya dan saudara dalam rencana, dalam rancangannya, dalam kehendaknya, maka kita akan belajar taat dan setia, sama seperti ketika Yesus berkata kepada para murid, ya, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Bapak Ibu Saudara, Tuhan gak pernah pilih orang lain, tapi Tuhan pilih saya. Katakan, Tuhan pilih saya. Ini adalah sebuah yang begitu menjadi kehormatan bagi kita. Kalau kita meresponi ini sebagai tubuhnya hari ini, maka kita akan menanggalkan segala sesuatu yang ada di dalam pemikiran kita, ada di dalam kehidupan kita, bahwa kita berbeda satu dengan yang lain. No. Karena Kristus kita disatukan oleh sebuah anugerah ilahi. Karena darahnya yang mahal, darahnya yang tercurah, oleh tubuhnya yang terpecah, kita dipersatukan menjadi tubuh Kristus. Supaya dunia melihat, dunia menyaksikan dan memuliakan Bapa di sorga melalui hidup kita. Bapak Ibu Saudara, justru dikatakan firman Tuhan, ketika kita merasa kita perlu kekuatan dari Tuhan, maka di saat itulah kuasa Allah bekerja luar biasa. Amin. Sebagai anggota tubuh Kristus hari ini, kita selalu minta kuasa dari Tuhan. Ya, di dalam kelemahan, kuasa Allah bekerja. Di dalam segala keadaan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Ya. Nah, kasih sebagai kekuatan. Nerima kasih karunia, maka ada kasih Allah yang sempurna itu yang bekerja. Setelah kita menerima karunia-karunia ilahi, ya, kita pergi dan memberitakan apa yang kita alami. Kita menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan bersama-sama dengan anggota tubuh Kristus yang lain, kita diikat di dalam kasih. Ya. Nah, inilah yang begitu indah yang Tuhan rancangkan buat setiap kita. Bapak Ibu Saudara, ketika kita dipanggil, dipilih, ditetapkan untuk setia, kita diberikan sebuah anugerah, yaitu Kristus. Kita diberikan kuasa Roh Kudus, dikaruniakan pribadi Roh Kudus. Kita dipersatukan di dalam kasih sebagai anggota tubuh Kristus. Artinya apa yang Allah kehendaki? Tubuh Kristus yang menjadi terang bagi dunia ini. Bapak Ibu Saudara, saya percaya di dalam Natal di tahun 2025, kita semua menyadari bahwa kita diutus untuk pergi. Ya, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau baca sama-sama, ya. Ya. Arti tubuh Kristus yang sesungguhnya adalah kita, ya. Kita sama-sama baca. Tubuh Kristus berarti menjadi komunitas orang percaya dengan keberagaman karunia yang dipersatukan oleh Roh Kudus, saling bergantung dalam hubungan dan berkomitmen pada misi Kristus. Kristus adalah kepala yang memberikan arahan serta mewujudkan kasih-Nya dalam segala hal yang dimanifestasikan. Karunia rohani yang ada pada kita dimaksudkan untuk kebaikan bersama dalam pertumbuhan kedewasaan serupa Kristus, serta kesatuan iman menjadi gereja yang bercahaya dan kudus, serta mencerminkan kemuliaan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya percaya gereja di tempat ini tadi saya lihat, ya, ada visi dan misi. Artinya
sesuatu yang sudah ditaruh di dalam hati Bapak Yusuf Tarigan sebagai gembala tempat ini, bahwa gereja yang ada di tempat ini adalah kumpulan setiap anggota tubuh Kristus. Amin. Di mana Kristus menjadi kepala dan siap diutus untuk membawa kemuliaan Tuhan, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, untuk di mana Bapak Ibu Saudara tinggal, ya, ada komsel-komsel baru, ada komunitas-komunitas baru, di mana di sana melahirkan kerajaan Allah. Ketika kita mendudukkan tempat itu, kita percaya bahwa itu akan diberikan oleh Tuhan. Penuaian besar terjadi, Tuhan dipermuliakan. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya undang pemuji penyembah boleh maju ke depan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, sebuah anugerah dan kebaikan-Mu kalau pada siang hari ini kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan boleh memilih kami, Tuhan boleh memanggil kami, bahkan Tuhan menetapkan kami untuk setia sebagai anggota tubuh Kristus, di mana kami ada bersama-sama siang dan sore hari ini. Bapa, pakai kami semua. Kami rindu Tuhan, kuasa Allah bekerja, di mana Roh Kudus yang termanifestasi dalam kehidupan kami, bersama-sama dengan anggota tubuh Kristus yang lain. Kami saling bersinergi, kami saling berharmonisasi, kami saling berkolaborasi untuk menuntaskan amanat agung Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Biarlah apa yang menjadi kebenaran firman-Mu pada sore hari ini tertanam di dalam hati kami yang subur. Kiranya boleh bertumbuh, bertunas dan berbuah, sehingga kerajaan Allah bermultiplikasi melalui kehidupan kami, di dalam kehidupan pribadi, keluarga, komunitas, bahkan bersama-sama dengan semua anggota tubuh Kristus. Terima kasih Bapa. Segala pujian, pengagungan dan kehormatan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Ku terhubung denganmu, selalu Berkati hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu berkati hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Saya persilakan jemaat untuk dapat duduk kembali. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Kita tundukkan kepala, kita siapkan hati kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar hari ini Tuhan. Biarlah firman itu